Masya Allah, orang tua sudah meninggal dunia. Lihat, ini adalah suatu ketika ada ketemuan, ada masalah berbakti kepada orang tua. Tidak ada kata terlambat. Selagi nyawa masih ada di kandung badanmu, pintu tobat akan dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Durhaka kepada orang tua, neraka jahanam. Kalau ada seorang anak durhaka kepada orang tuanya, tidak akan bisa baik. Dan Allah akan hukum di dunia sebelum di akhirat. Ada orang menjalani pernikahan dengan melanggar orang tuanya. Ngapapun melanggar orang tua, lihat akan dihukum oleh Allah di dunia sebelum di akhirat. Tidak akan bahagia. Biarpun katanya seorang perempuan dinikahi oleh seorang laki-laki yang berjaya, kaya raya, ketika dia akan tersiksa. Seorang laki-laki yang durhaka kepada orang tuanya, dia pengusaha yang hebat, akan runtuh. Kalau nggak runtuh-runtuh akan dikirim istri yang jahat. Kalau istrinya masih baik dan dia usahanya jalan, akan dikirim anak yang lebih jahat dari dia. Pokoknya orang durhaka kepada orang tua harus dihukum oleh Allah di dunia sebelum di akhirat. Sekarang ada anak yang menyesal, saya dulu terlanjur durhaka kepada ibu bapak saya ngaji baru sekarang, baru dengar, saya tobat. Bagaimana cara berbakti kepada orang tua saya yang telah meninggal dunia? Tidak ada kata terlambat, yang penting ada penyesalan di hati anda. Yang pertama, tidak susah dan pastikan anda bisa. Yang pertama, jangan anda tinggalkan beliau setiap anda berdoa. Jadi kalau anda berdoa, pasti beliau anda bawa. Kalau anda lupa sekali saja, menunjukkan tidak sambung hati. Nggak ada nyesel. Katanya nyesel, saya nyesel, ibu saya telah terlanjur meninggal dunia. Pertama apa? Kalau anda berdoa, bawa orang tua. Dan doa untuk orang tua sangat sederhana, yaitu ampuni beliau dan beri kasih sayang. Allahumma warhamhu, Allahumma warhamha. Bahasa Indonesia, ya Allah ampuni orang tuaku dan berikan kasih sayang. Kalau anda lupa sekali saja, anda harus banyak istighfar. Kadang ada orang doanya Masya Allah, semoga rezekinya banyak, perusahaannya lancar, karyawannya baik-baik, anaknya soleh-soleh, ibunya ditinggal. Innalillah. Awas, hati-hati, hati-hati semuanya. Yang banyak berdoa ke bapak ibunya nggak dibawa, tanda nggak sambung hati. Tidak ada berkah dalam hidupmu wahai anak. Tidak akan berkah dalam hidupmu wahai anak, baik ibumu yang masih hidup atau yang sudah meninggal. Baik, bawa dalam doamu khusus meninggal. Yang kedua, ini orang yang tobat bener ya. Kalau orang nggak tobat bohongan, tobatnya tobat palsu. Orang tobat bener nyesel. Baik, nyesel. Seandainya ibumu bapakmu hidup lagi gimana? Kalau kamu punya gaji 1 juta, kamu tobat nyesel, dulu pernah mukul ibu, pernah kasar sama ibu, kemudian bapak ibu hidup lagi, kamu kasih berapa dari gaji 1 juta? 100 ribu boleh? Boleh? Bener tobat lo ya? Boleh? 200? Baik, anggap, tapi bapakmu nggak hidup lagi, bapakmu tidak hidup lagi, ibu hidup. Tapi maka dari itu potong dari gajimu karena Allah untuk orang tuamu, berikan ke pesantren, madrasah, pondok, masjid. Pastikan, motong aja ragu-ragu, nggak nyambung, katanya tobat, bohong. Kalau tobat akan nyesal bener. Potong rizkimu. Pastikan, setiap saya punya proyek, ini saya punya proyek 1 miliar. Ibuku, aduh, tidak pernah merasakan nikmat. Yang nyolahkan aku adalah ibu. Saya tidak sempat bakti pada ibu. Separuh dari 1 miliar buat ibuku sama abahku, buat pesantren, buat masjid. Katanya mau bangun masjid. Mana? Betul, mau bangun masjid. Lumayan. Bangun masjid. Kita juga ada program pondok pesantren Al-Bahjah. Banyak, kalau banyakkan duit, ada program nanti untuk orang tua deh. Niati, Buya saya punya penghasilan 1 tahun ini 4 miliar, 2 miliar untuk bangun masjid, 1 miliar untuk Al-Bahjah, 1 miliar untuk orang tua. Masih mau pelit dengan orang tua? Pelit? Ragu, mau pelit enggak? Yakin? Enggak pelit sama orang tua? Orang tuamu enggak bangun lagi. Tapi ketahuilah bahwa apa yang anda dapat, potong, jangan ragu-ragu. Kalau anda punya bakti pada orang tua, ya, tapi yang dipikirkan adalah biasanya lain, anaknya, istrinya, suaminya, tokonya mau digedein lagi, belum sempat berbuat baik, mati. Mau apa? Ayo. Nah, ini adalah yang kedua, adalah kalau anda punya penghasilan sekecil apapun, lihat, yang punya penghasilan sebulan 100 ribu, potong 10 ribu atau 20 ribu untuk orang tuamu, berkah hidupmu, jangan ragu. Kalau 100 ribu potong 10 ribu enteng. Yang punya 10 miliar ngasih 1 miliar itu keder, minta melarat masih itu. Aneh, orang kaya minta melarat. Ayo coba, padahal 10 miliar itu mengeluarkan 1 miliar, dengan yang gaji 1 juta mengeluarkan 100 ribu sama. Cuman setannya gede, yang duitnya banyak. Semoga yang kaya di sini ahli surga semuanya. Amin. Yang melarat diberi kemudahan urusan rezekinya.
Amin. Yang ketiga adalah yang kedua ada tambahannya. Yang kedua biasanya kalau anda punya kebaikan yang anda lakukan, niatkan ya Allah semoga kebaikan yang kau berikan pahalanya hari ini juga berikan kepada orang tua. Tapi saya dahulukan duitnya dulu. Dan nanti kalau saya sudah dikasihkan yang ini nggak pernah keluar duit, ini bahaya ini. Duitnya dulu tadi. Kemudian yang ketiga adalah baikilah orang yang dibaiki oleh orang tuamu. Nyambung silaturahmi orang tua. Sabda Nabi, min abarril birri silatuti abihi. Termasuk bakti yang sangat bakti menyambung silaturahmi dengan yang disambung bapaknya dulu. Kalau bapak kita dulu pernah ngasih hadiah ke orang sana, kita lanjutkan. Ibu sana lanjutkan. Termasuk orang yang dibaiki oleh orang tua kita adalah anak-anak orang tua kita. Siapa mereka? Saudara. Anaknya orang tua nggak paham tuh gimana itu? Orang Bandung nggak ngerti ya tuh. Anaknya orang tua kita tuh siapa? Adik kah? Makanya kalau ada orang berebut waris, itulah neraka berjalan di atas bumi. Kalau ada orang berebut waris saudaranya, lihat, biarpun katanya umroh setiap bulan, haji setiap tahun, dia adalah ke neraka lewat Mekah. Hati-hati, karena orang yang mengambil waris orang tuanya melakukan 3 dosa besar sekaligus. Yang pertama mengambil hak saudaranya, yang kedua adalah memutus tali persaudaraan, yang ketiga menyakiti bapak ibunya, durhaka, neraka. Hati-hati, yang punya urusan dengan keluarga, urusan waris selesaian. Kalau terpaksa di dalam rumah tanggamu harus ada rebutan waris, biarkan dirimu yang direbut, asalkan jangan yang merebut. Naudzubillah, ini neraka gede. Cuman hati-hati, setan gede. Biasanya yang paling jahat berebut waris ada yang paling soleh katanya, yang paling alim, yang paling ngaji, yang paling setannya gede. Jadi yang gede urusan waris bukan hartanya, tapi yang gede adalah setannya. Bukan saja orang kaya yang berebut waris, orang melarat rebutan tikar sama jam mati, sama meja sudah kakinya patah, rebutan itu. Karena yang gede adalah setannya. Bahkan yang rebutan waris bukan saja orang bodoh, seorang kiai punya anak ustadz muda rebutan kantin pondok, karena yang gede adalah setannya. Hati-hati, semoga Allah mengampuni kita semuanya. Cukup insyaallah.